Oke, lanjut ke pembahasan soal berikutnya, Fisika SBMPN ya, ujian masuk Politeknik Negeri. Kali ini berkaitan dengan materi rangkaian kapasitor. Tiga buah kapasitor identik, kapasitasnya 3 mikrofarad ya, dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt dalam rangkaian seperti pada gambar di bawah ini mestinya ya. Nah, beda potensial antara titik Y dan Z adalah berapa volt? Beda potensial itu tegangan ya. Lalu ini titik Y, yang ini adalah titik Z. Berarti tugas kita adalah menghitung tegangan di kapasitor 3 mikrofarad yang ada di sini. Atau supaya nggak bingung, ini langsung kita beri nama aja ya. C1, C2, lalu ini C3. Nah, tugas kita adalah menghitung V3. Ya, tegangan pada kapasitor C3. Nah, adik-adik, ketika kalian belajar tentang kapasitor, ya, di awal pasti kalian akan belajar yang namanya rumus dasar dari kapasitas sebuah kapasitor. Masih ingat semua ya? Jadi C itu rumusnya adalah Q dibagi dengan V. Muatan dibagi dengan tegangan. Nah, ini rumus dasar ya. Jadi hukumnya wajib untuk diingat-ingat. Ketika C sama dengan Q per V, maka kalau yang ditanyakan itu V, ya berarti rumusnya adalah Q dibagi dengan C. Ya, simpelnya ini tinggal ditukar tempat aja. Nah, kalau yang ditanyakan V3, ya berarti V3 sama dengan Q3 dibagi dengan C3. Gampang ya. C3-nya 3 mikrofarad. Ya kan? Maka supaya V3 bisa dihitung, Q3 ini harus kita hitung terlebih dahulu. Ya, Q3 adalah muatan pada kapasitor C3. Nah, bagaimana cara menghitung muatan pada kapasitor C3? Coba cek rangkaiannya. C1 dan C2 ini bisa kita sederhanakan. Jadi C1 dan C2 itu kan terhubung secara paralel. Nah, ini kita cari kapasitor penggantinya. Ya, Dek ya. Nah, ini CP. Ingat kalau pada kapasitor, kalau di paralel itu justru dijumlahkan. Ya, kebalikan dengan hambatan. Jadi kalau di paralel ini dijumlah. Jadi C1 ditambah C2. 3 ditambah 3 sama dengan 6. 6 apa? 6 mikrofarad. Ya. Jadi CP di sini 6 mikrofarad. Oke, maka C1 dan C2 ini sekarang sudah bisa kita abaikan ya. Kita ganti dengan satu buah kapasitor saja CP 6 mikrofarad. Berarti kita punya rangkaian baru yang lebih sederhana ya, yaitu CP seri dengan C3. Nah, ingat, kalau pada rangkaian seri ya berlaku muatan pada masing-masing kapasitor ya itu sama dengan muatan total. Saya tulis ya. Jadi Q pada CP ya atau QP gitu ya. Itu pasti sama dengan Q3. Lah ini sama dengan Q total. Nah, untuk menghitung Q total kembali ke rumus dasar. Q itu kan sama dengan C kali V. Ya kan? Berarti kalau Q total ya sama dengan C total dikalikan dengan V total. Kalau V totalnya kan jelas ini 12 volt ya Dek ya. Nah, C totalnya berapa? C total itu merupakan rangkaian pengganti dari CP dan C3 yang disusun secara seri. Nah, kalau pada kapasitor di seri itu kita pakai seper ya. Jadi seper C seri sama dengan 1 per CP ditambah 1 per C3. Ya, langsung kita masukkan angkanya. Jadi CP-nya 6, lalu C3-nya 3. Yuk kita samakan penyebut ya. 6 dengan 3 ya berarti 6 ya kan. Berarti 6 per 6 1. 6 per 3 2 ya kan. 2 kali 1 2. Nah ini seperti matematika SD ya Dek ya. 1 plus 2 itu 3. 3 per 6. Hati-hati ini baru 1 per C seri ya. Maka C serinya ya tinggal dibalik ya kan. 6 per 3 sama dengan 2. 2 apa? 2 mikrofarad. Nah kita masukkanlah ke sini ya. Jadi C totalnya, ini kok C3, ini C seri ya. Nah ini salah tulis ini. Jadi C seri itu sama dengan 2 mikrofarad ya. C seri itu ya C total ya, berarti 2 dikalikan dengan V total berapa? 12. Nah, 2 kali 12 24. 24 apa? 24 mikrokulom. Nah, kenapa kok mikrokulom kok bukan kulom? Karena C-nya itu dalam mikrofarad ya. Maka Q totalnya otomatis dalam satuan mikrokulom. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Lah, karena Q total 24 mikrokulom, padahal Q3 itu sama dengan Q total, ya berarti V3 itu sama dengan 24 mikrokulom
ya Dek ya, dibagi dengan 3 mikrofarad ya. Jadi nanti kalau ini mikrokulom, yang ini mikrofarad ya. Lah mikronya itu kan hilang. Ini kan bisa dicoret ya kan. Nah, ini dicoret aja. Jadi kulom dibagi dengan farad jadinya ya volt kan begitu. 24 dibagi 3 sama dengan berapa? 8. 8 apa? 8 volt. Ya, gampang ya. Berarti untuk soal kita kali ini jawaban yang benar adalah yang B. Tegangan pada kapasitor C3 atau tegangan antara titik Y dan Z itu sama dengan 8 volt. Oke, semoga sukses ya bagi adik-adik yang sedang mempersiapkan ujian di tahun ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.